Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membedah sebuah buku di mana ada tim pembedah dan ada tim pembahas. Halo, kita perkenalan dulu ya dari tim pembedah. Perkenalkan, nama saya Dea Mila Rosita dan rekan saya Kanaya Putri Rahmadina, Nadifatu Sanjaya. Halo, dan kami dari tim pembahas. Saya Riyad Zanatul Mayada. Saya Nida Nulaili Rahmadiana. Saya Rizka Romat Iksan. Dan saya Misal Dayana. Nah, bab yang kita akan bedah diambil dari buku Ilmu Pendidikan Islam, di mana pendidikan pada hakikatnya ini bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh, menumbuhkan manusia yang berpotensi unik, dan membedakan manusia dengan makhluk lain. Ditulis oleh Dr. Muhammad Arif MA. Oke. Dr. Muhammad Arif MA itu merupakan seorang dosen dan juga penulis yang tinggal di Nganjuk, Jawa Timur. Beliau dikenal dengan karya-karyanya yang mendalami pengetahuan Islam. Nah, di buku ini beliau melakukan riset tentang hubungan manusia yang selalu ada di baliknya, yang mana pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan daya pikirnya, daya pikir manusia agar dapat menjawab munculnya fenomena dalam kehidupannya. Nah, dan dalam bab ini kita akan membedah nih, pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Maka dari itu kita tentu harus melakukan pembelajaran tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Di dalam bab ini dalam bab ini kita akan membedah nih, pengetahuan dan kemauan inilah inti yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain. Maka dari itu kita perlu nih membahas hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, di bab ini dijelaskan ada perspektif yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan. Contoh utamanya yaitu simpase. Tapi ketika diuji oleh seorang peneliti, pernyataan yang menyatakan bahwa manusia berasal dari hewan itu salah. Nah, maka dari itu sifat hakikat inilah yang membedakan nih antara manusia dengan makhluk lain. Sifat hakikat ini adalah ciri khas yang dimiliki manusia, kayak hati yang lembut dan dua pasukan. Pasukan pertama itu pasukan yang tampak atau pengetahuan. Pasukan kedua, pasukan yang memiliki dasar yang lebih halus atau pengetahuan. Jadi dua hal pasukan ini yang menonjol dari sifat hakikat manusia atau untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Nah, di bab ini juga disebutkan nih wujud dari hakikat manusia sendiri. Hakikat yang pertama yaitu wujud dari hakikat pertama itu kemampuan menyadari diri. Nah, kemampuan menyadari diri ini manusia bisa mengenal diri sendiri atau dia bisa melihat ciri khas yang dimiliki dari diri sendiri itu, kayak kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, wujud yang kedua yaitu kemampuan beresistensi. Nah, kemampuan ini tuh melepaskan manusia untuk keterbatasan waktu dan tempat. Jadi kayak kita demi manusia bisa menembus masa lalu, atau kata lainnya itu informasi yang didapatkan dari masa lalu bisa menjadi modal atau dasar sebagai pengetahuan untuk mengidentifikasi atau mengantisipasi masa depannya. Nah, ya, selanjutnya wujud yang ketiga itu kata hati. Kata hati itu pasti sudah banyak tahu ya, kalau kata hati yang disebutkan ini kayak kata perasaan kita, kata apa yang kita katakan. Nah, kata hati ini merupakan membuat keputusan. Kata hati ini yang disebutkan ini kan membuat keputusan, mana keputusan yang baik dan mana keputusan yang buruk. Nah, selanjutnya wujud yang keempat yaitu moral. Moral ini merupakan perbuatan yang mewujudkan di mana kata hati itu berperan. Jadi kata hati tadi kan kayak pemahaman, pembuatan keputusan. Jadi moral ini adalah perbuatan yang dilakukannya. Terus wujud dari hakikat yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap di mana kita mempersiapkan diri atau menanggung apa yang kita lakukan. Dari kayak wujud dari moral tadi, kita kan perbuatan. Jadi di sini kita jadi di hakikat nomor 5 kita menanggung apa yang akan kita perbuat. Terus wujud hakikat yang selanjutnya rasa kebebasan. Di sini manusia memiliki kebebasan di mana dia tidak akan
bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa terikat pada sesuatu. Jadi ia bisa melakukan apapun tanpa tetapi tidak melenceng atau tidak ya bertolak belakang dari aturan-aturan. Terus wujud yang ketujuh yaitu kewajiban dan hak. Di sini kewajiban dan hak itu dua hal yang saling berhubungan karena manusia kan sering disebut dengan makhluk sosial atau makhluk yang berhubungan. Jadi saling berhubungan. Jadi ada dua kewajiban, pasti ada hak ada kewajiban. Terus wujud yang terakhir yang disebutkan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan kebahagiaan adalah perbedaan antara pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang buruk. Jadi kita bisa membedakan ya antara pengalaman yang buruk dan pengalaman yang menyenangkan yang akan menumbuhkan rasa kebahagiaan itu yang hanya dimiliki oleh manusia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Setelah kita ketahui pengertian hakikat manusia itu sendiri, ada 4 dimensi. 4 dimensi tersebut yaitu yang pertama ada dimensi keindividuan, yang kedua ada dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Yang pertama itu ada dimensi keindividuan. Individu itu sendiri artinya personal. Jadi personal itu seseorang, cuma satu orang. Jadi hakikatnya manusia itu punya jiwa individunya itu sendiri. Maksudnya artinya mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, dan karakter yang berbeda-beda setiap individu itu. Dan setiap individu itu memiliki kepribadian yang unik dan berbeda dari individu yang lain. Terus yang kedua ada dimensi kesosialan. Di buku ini mengutip dari bukunya Profesor Dr. Tirta Harja, ini menyebutkan setiap bayi yang lahir itu dikaruniai potensi sosialitas. Artinya apa? Kita kan manusia nih, hidup di dunia ini pasti gak bisa dong hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya hakikat manusia itu sendiri bisa bersosial, bergaul dengan orang yang lainnya. Dan di dimensi kesosialan ini, manusia itu tidak hanya memberi tapi juga menerima. Itu yang dimaksud dimensi kesosialan. Terus yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Kesusilaan sendiri ini artinya kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Artinya manusia tanpa adanya agama atau apapun itu emang sudah dilahirkan punya jiwa bisa memahami mana yang pantas dilakuin, mana yang baik dilakuin. Jadi dari individu sendiri itu udah tumbuh jiwa nilai-nilai kebaikannya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Terus kemauan dan kesanggupan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, tidak hanya memahami tapi juga bisa melaksanakannya. Terus yang keempat ada dimensi keberagamaan. Hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Jadi manusia itu merupakan beragama itu merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Disinilah tugas orang tua dan semua pendidik untuk melaksanakan pendidikan agama. Maka dari itu, kalau manusia punya jiwa kebutuhan untuk menopang itu dengan agamanya, makanya manusia ini butuh pendidikan agar menjadikan lebih religius lagi dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya nanti. Selanjutnya di subbab pengembangan proses pendidikan dimensi hakikat manusia. Di sini setelah kita memahami 4 dimensi tadi, pengembangan proses pendidikan itu ada 2. Yang pertama ada pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh itu apabila
pengembangan dimensi tadi sudah terpenuhi. Dimensi yang 4 itu sudah terpenuhi dan hakikat manusia secara utuh, jasmani dan rohani antara dimensi tadi yang keempat. Lalu dihubungkan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka bisa disebut dengan pengembangan yang utuh. Demikian dapat disimpulkan pengembangan dimensi hakikat yang utuh ini merupakan pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara jelas, maka secara totalitas dapat membentuk manusia yang utuh. Terus yang kedua ada pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh ini antara dimensi 4 tadi itu tidak terpenuhi. Misal cuma ada dimensi sosial dan dimensi individu, itu kan tidak mencakup semuanya, itu disebut tidak utuh. Proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang ini menghasilkan kepribadian yang pincang. Jadi kayak kepribadiannya itu enggak kayak manusia pada umumnya, kayak ada yang kurang gitu. Individunya sudah tumbuh nih, tapi dimensi keberagamaannya itu tidak ada, dia kurang di religiusnya, maka itu disebut tidak utuh. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Demikian. Nah, lanjut saja ya langsung. Nah, dalam pandangan Islam, manusia itu kan diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan akal dan perasaan. Nah, dalam hubungannya dengan pendidikan itu ada 3 titik. Satu, manusia sebagai makhluk mulia. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa manusia kan diciptakan oleh Allah dengan sifat mulia. Namun untuk mempertahankan kedudukannya ini, manusia itu dianugerahi oleh 3 hal. Nomor 1 itu akal dan perasaan. Sebagai anugerah yang terbesar, akal dan perasaan itu sangat penting dalam pendidikan. Nah, dan ini itu juga sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akal itu berpusatnya di otak dan perasaan itu di hati. Nah, dalam pandangan Islam, manusia kan diciptakan dengan sempurna, dengan mulia, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Nah, dalam hubungannya dengan pendidikan, manusia itu ada 3 titik. Yang A itu manusia sebagai makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan dengan mulia. Nah, untuk mempertahankan kedudukannya ini, manusia dibekali oleh 3 hal. Yang nomor 1 itu ada akal dan perasaan. Sebagai anugerah terbesar, akal dan perasaan ini sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana akal itu kan pusatnya ada di otak, sedangkan perasaan itu ada di hati. Untuk menentukan bagaimana manusia itu diperlukan antara keseimbangan antara perasaan dan hati, sehingga manusia itu bisa menentukan kedudukannya dalam kehidupan sosial. Nah, yang nomor 2 itu ada ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita berpikir dan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang mana menjadi faktor utama bahwa dalam pandangan Islam, manusia dalam pandangan Islam itu diciptakan dengan sempurna, dengan mulia. Namun untuk mempertahankan kedudukannya, manusia itu dibekali oleh 3 hal. Yang pertama ada akal dan perasaan. Sebagai anugerah terbesar, akal dan perasaan ini sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kita ketahui bahwa akal itu kan pusatnya di otak, sedangkan perasaan itu ada di hati. Nah, untuk menentukan bagaimana kedudukan manusia itu dalam kehidupan sosialnya, ilmu dan akal dan perasaan itu sangat diperlukan, karena akal dan perasaan inilah yang menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, yang nomor 2 itu ada ilmu pengetahuan. Nah, setelah akal dan perasaan ini menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan, yang mana menjadi faktor utama bahwa manusia itu mulia adalah karena manusia itu berilmu dan dapat
mengajarkan ilmunya. Yang nomor 3 itu ada kebudayaan, masih dengan akal, ilmu, dan perasaan juga, serta manusia ini mampu membentuk kebudayaan, melahirkan kebudayaan, dan mewariskan kebudayaan. Sehingga Islam memandang manusia itu sebagai makhluk pendukung dan pencipta kebudayaan. Yang B ada manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, setelah Allah itu menciptakan bumi, nah pada awal kehidupan dahulu, Allah itu merasa bahwa bumi ini tuh harus dijaga, harus dikelola. Nah, maka dari itu Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Namun tidak segampang itu, karena manusia ini dapat menjalankan amanah tersebut dan petunjuk itu jika mempunyai ilmu dan pengetahuan. Nah, yang C itu manusia sebagai makhluk pedagogik. Nah, manusia itu kan dilahirkan mempunyai potensi dapat dididik dan dapat mendidik, sehingga manusia mampu menjadi khalifah, pendukung, dan pengembang kebudayaan yang dilengkapi oleh fitrah dan dapat berkembang. Nah, yang selanjutnya ada pandangan Islam terhadap pendidikan. Dalam bukunya bapaknya, Ahmad Harimba itu mendefinisikan pendidikan sebagai suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap jasmani dan rohani muridnya menuju terbentuknya kepribadian yang alim. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam bab ini kita mendapatkan 6 poin utama. Yang nomor pertama itu ada hakikat manusia adalah ciri dasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yang dijelaskan oleh Mbak Dia tadi. Yang nomor 2 itu ada ciri-ciri tampak dalam kemampuan berpikir, mengenali diri, dan memiliki hati nurani, moral, tanggung jawab, kebebasan, serta kemampuan merasakan kebahagiaan. Yang nomor 3 ada hakikat manusia memiliki 4 dimensi, yaitu individu, sosial, moral, dan spiritual. Yang nomor 4 pengembangan bisa dilakukan secara utuh atau tidak utuh. Dan yang nomor 5, dalam pandangan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk mulia, sebagai khalifah di bumi, dan sebagai makhluk yang dapat dididik. Nah, nomor 6, pendidikan itu sangat penting dalam Islam karena menjadi jalan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, kita dari pembedah sudah selesai. Kita serahkan langsung kepada tim pembahas. Baik, sebelumnya terima kasih kepada tim pembedah yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Pada kesempatan ini kami dari tim pembedah akan membahas materi yang sudah disampaikan oleh tim pembedah, yaitu bab 1 tentang manusia dan pendidikan, hakikat manusia dan pengembangannya, pada buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam karya Dr. Muhammad Arif. Dalam bab ini, penulis menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Penulis juga menjelaskan hakikat manusia melalui unsur-unsur psikologis dan filosofis, seperti kesadaran diri, kemampuan memilih, moralitas, tanggung jawab, kebebasan, dan kemampuan untuk mencapai kebahagiaan. Dan tadi juga dijelaskan manusia melalui 4 dimensi. Yang pertama, dimensi keindividualan, kedua, dimensi sosial, ketiga, dimensi kesusilaan, keempat, dimensi keberagaman. Keempat dimensi ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional yang memerlukan pendidikan yang menyeluruh. Pada akhir bab juga menegaskan bahwa manusia ialah makhluk mulia, memiliki fitrah, menjadi khalifah di bumi, dan memiliki tanggung jawab moral serta sosial. Pandangan ini digunakan untuk memperkuat urgensi pendidikan Islam sebagai sarana pembinaan manusia. Selanjutnya saya akan menguraikan kelebihan bab 1. Selanjutnya saya akan menguraikan kelebihan bab 1. Yang pertama, pembahasannya sistematis. Urutan pembahasan dari hakikat manusia hingga pandangan Islam menunjukkan struktur penulisan yang rapi dan logis. Kelebihan yang kedua, penekanan pada multidimensionalitas manusia.
Penulis dengan baik menunjukkan bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan potensi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kelebihan yang ketiga, pendekatannya filosofis psikologis yang cukup mendalam. Bab ini memberikan kerangka konseptual yang kaya sebagai landasan studi pendidikan Islam. Selanjutnya, izinkan saya memberikan beberapa catatan sebagai pembahas. Yang pertama, penjelasan mengenai hakikat manusia sudah cukup informatif, namun masih terkesan terpisah antara aspek jasmani, akal, dan rohani. Dalam buku Paradigma Pendidikan Islam karya Dr. Muhammad Arif, dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk tauhidi, sehingga seluruh potensi dirinya harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pemaparan bisa diperkuat dengan menekankan keterkaitan antar potensi tersebut, bukan hanya menjelaskan secara parsial. Catatan yang kedua, pemateri belum mengaitkan pengembangan manusia dengan konteks generasi saat ini. Berdasarkan buku Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara karya Dr. Muhammad Arif, pengembangan potensi manusia saat ini dipengaruhi oleh budaya digital, perubahan pola interaksi, dan karakter generasi milenial. Maka menurut saya perlu ditambahkan bahwa hakikat manusia yang dibahas dalam bab 1 tidak hanya normatif, tetapi juga harus relevan dengan tantangan perkembangan generasi modern. Sekian catatan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh pembahas kedua. Silakan. Baik, di sini saya sebagai pembahas kedua, terima kasih kepada tim pembedah telah menyampaikan materi dengan baik. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit catatan kecil saya. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai 4 dimensi manusia tadi. Yang pertama, individual, sosial, dan kesusilaan dan keberagaman sudah cukup baik. Nah, tetapi menurut saya di sini sisi kesusilaan masih kurang mendapatkan penekanan. Nah, dalam Pesantren Salaf Basic Pendidikan Karakter karya Dr. Muhammad Arif MA dijelaskan bahwa kesusilaan merupakan inti dari pendidikan Islam karena akhlak menjadi fondasi perkembangan manusia. Nah, sehingga akan lebih kuat apabila dimensi ini diperdalam sebagai contoh bagaimana pendidikan membentuk adab dan moral. Nah, dalam dunia pesantren di sini kita bisa membentuk karakter seseorang dalam hal seperti memulai dalam bertanggung jawab, seperti kedisiplinan dan belajar dalam sopan santun. Nah, yang pertama ini, dalam catatan yang pertama tadi, saya mengambil referensi dari Pesantren Salaf Basic Pendidikan Karakter 2012 karya Dr. Muhammad Arif. Nah, selanjutnya untuk catatan yang kedua, saya sebagai pembahas melihat belum ada pengaitan antara konsep dimensi manusia dengan praktik pendidikan Islam pada lembaga tertentu. Nah, berdasarkan Urgensitas Pesantren dalam Inovasi Pendidikan 2019 karya Dr. Muhammad Arif MA. Nah, pesantren menjadi contoh konkret pengembangan dimensi sosial dan moral melalui pembiasaan, interaksi, dan keteladanan. Nah, dalam dunia pesantren kan kita biasanya meniru tingkah laku yang dilakukan oleh guru-guru kita. Kita dituntut untuk menghormati guru kita, dituntut untuk mendengarkan orang lain, dituntut untuk berinteraksi dengan sesama. Nah, maka dalam hal ini saya menambahkan contoh lembaga dalam penjelasan dimensi manusia akan membuat materi lebih aplikatif dan tidak hanya bersifat teoretis. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahas ketiga. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pembahas ketiga sebenarnya memberikan terima kasih terhadap pembedah. Dan di sini ada 2 catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di mana pemateri sudah menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk pedagogis. Nah, di mana yang berkembang sepanjang hayat tetapi belum mengaitkan perkembangan tersebut dengan tantangan global. Nah, di sini dalam studi Islam dinamika global tahun 2017 milik Dr. Muhammad Arif, yang dimana dijelaskan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh globalisasi arus informasi dan perubahan budaya. Maka seharusnya penjelasan mengenai perkembangan manusia dalam bab 1 ini juga mempertimbangkan konteks global tersebut. Nah, lalu di mana nih ada aspek yang kedua, ini tentang akal tadi ya. Di mana akal manusia ini sudah dijelaskan kan. Nah, namun belum dihubungkan dengan tantangan intelektual di era post-truth. Nah, dalam pendidikan Islam
dalam guncangan post-truth tahun 2002 yang dikaryai oleh Dr. Muhammad Arif, yang dimana pendidikan Islam ini dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar manusia tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan bias emosional. Nah, hal ini sangat relevan dengan dimensi akal dalam bab 1 yang sehingga perlu masuk sebagai tambahan penjelas. Nah, mungkin cukup itu saja akan dilanjutkan oleh pembahas keempat. Baik, di sini saya sebagai pembahas keempat akan memberikan 2 catatan kepada tim pembedah. Yang pertama, penjelasan mengenai dimensi spiritual manusia yang sudah disampaikan, tapi ini belum mengaitkan bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sisi spiritual tersebut. Nah, di sini saya akan mengaitkan bagaimana sih perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sisi spiritual tersebut. Dalam buku Teknologi Pendidikan karya Dr. Muhammad Arif 2010, ini dijelaskan bahwa teknologi dapat berdampak pada kognisi dan emosional manusia apabila tidak diarahkan dengan nilai spiritual. Nah, pengembangan rohani ini harus berjalan seimbang dengan pemanfaatan teknologi agar manusia tidak kehilangan dimensi maknawi dirinya. Yang catatan kedua, ini pengembangan spiritual yang dijelaskan pemateri masih bersifat konseptual dan belum ada contoh konkretnya. Nah, dalam buku Terapi Religi, Pengalaman Religius di Pesantren Al-Arfiyah karya Dr. Muhammad Arif tahun 2013, ini dijelaskan bahwa penguatan spiritual dapat dilakukan melalui aktivitas zikir, ibadah, dan pembinaan jiwa. Dengan menambahkan contoh seperti ini, penjelasan tentang dimensi rohani akan lebih aplikatif dan akan mudah dipahami. Cukup sekian yang disampaikan dari tim pembahas. Maka saya akan kembalikan lagi kepada tim pembedah. Oke, sekian dari kita, tim pembedah dan tim pembahas. Apabila ada kesalahan saat kita membedah atau membahas buku, tolong dimaafkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.